Nah, beliau berkata, "Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li." Ma min sabahin, tidaklah datang di waktu pagi illa kecuali wa yaqulu syaitanu li, kecuali setan berkata li kepadaku, "Ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu." Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Sehatim Al-Asam berkata, setiap pagi setan datang kepadaku. Datang itu bertanya 3 hal. Setiap pagi datang kepada diriku bertanya tentang 3 hal. Ma ta'kulu, apa yang kamu makan? Wa ma talbisu, apa yang kamu pakai? Wa aina taskunu, dan di mana tempat tinggalmu? Ini setan setiap pagi datang menemui Sehatim Al-Asam, bertanya tentang 3 hal itu tadi, Pak. Tentu ini hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah merupakan bentuk kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Dalam tinjauan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang baik dan kepada orang durhaka. Allah berikan tuh kelebihan-kelebihan itu kepada orang baik dan kepada orang durhaka, dengan nama yang berbeda dan dampaknya pun berbeda. Nah, kelebihan-kelebihan itu kalau orang sekarang menyebutnya kekuatan supranatural, kekuatan kejadian yang di luar khariqul adah, di luar kebiasaan logika kita nih, otak nggak nyampe gitu. Nah, ada tuh dalam tinjauan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, kelebihan kepada orang baik, kelebihan kepada orang durhaka, dengan nama yang berbeda dan dampaknya pun berbeda. Maka dalam hal ini ulama membagi ada 5 tuh, Pak. Yang pertama ada yang disebut dengan irhas. Yang kedua disebut dengan mu'jizat. Yang ketiga disebut dengan karamah. Yang keempat disebut dengan ma'unah. Yang kelima disebut dengan istidraj. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada manusia nih. Irhas, apa tuh irhas? Suatu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia ini sebagai bentuk tanda dia akan menjadi nabi. Irhas tuh, Pak. Jadi suatu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia yang suatu kelak nanti orangnya akan menjadi nabi. Tanda-tanda kenabian. Ada 124.000 nabi, 313 rasul. Diberikan, Pak, irhas ini, Pak, sebagai tanda bentuk bahwa dirinya nanti akan menjadi nabi. Itu namanya irhas tuh, kelebihan-kelebihan itu. Ada yang kedua mu'jizat, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang nabi untuk menguatkan nubuahnya itu, menguatkan kenabiannya tuh. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan? Secara otak nggak mungkin tuh, Pak. Gimana tuh nangkapnya tuh? Nabiullah Ibrahim gak mempan dibakar, gimana tuh Pak Hasan? Gak mempan dibakar, gak ada secuil pun rambut kain yang terbakar tuh Nabiullah Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW mampu membelah bulan. Itu mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang nabi itu. Namanya mukjizat. Yang ketiga namanya karamah, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang sudah sampai kepada derajat wali. Nah, ini Sehatim Al-Asam nih. Beliau mampu berdialog dengan setan. Setiap pagi setan datang kepadanya dan setiap pagi setan bertanya tentang 3 hal. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Di mana tempat tinggalmu? Ya pagi begitu, Pak. Nah, ini karomah namanya, Pak. Nah, ada juga ma'unah, kelebihan yang Allah berikan kepada kita nih, orang-orang umum, orang beriman tapi belum sampai derajat kepada wali. Sering kita dapatkan hal yang seperti itu. Saya juga sama mengalami seperti itu, mendapatkan sesuatu peristiwa yang logika nggak mungkin menangkap tuh. Nah, itu ma'unah. Ada yang terakhir tuh istidraj.
kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, orang itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sehatim mengatakan bahwa setiap subuh, setiap pagi setan datang kepadaku dengan bertanya tentang 3 hal. Ma ta'kulu, apa yang kamu makan? Ma talbisu, apa yang kamu pakai? Wa aina taskunu, dan di mana tempat tinggalmu? Fa aqulu, maka aku menjawab lahu kepada syaitan, akalul maut. Yang aku makan sekarang adalah makanan orang mati. Ai adzuqu mirarah al-maut. Artinya aku sedang merasakan pahitnya, getirnya datangnya kematian. Sakaratul maut, Pak. Yang aku makan adalah makanan orang mati. Aku sedang merasakan bagaimana mengalami pahitnya, getirnya sakaratul maut. Bapak Ibu, tahu bagaimana sakitnya sakaratul maut? Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakitnya sakaratul maut itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup, sakitnya sakaratul maut itu sekelas Nabi Musa alaihissalam yang punya mukjizatnya membelah lautan, merasakan yang namanya sakaratul maut seperti kambing yang hidup dikuliti. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akhir hayatnya menjelang wafatnya, Pak, mengatakan kepada Imam Ali, ya Ali irfa yadak, angkat tanganmu. Ketika Imam Ali mengangkat tangannya, ya Allah ya Rabb, Rasul berdoa tuh, ya Allah ya Rabb, kalau seandainya umatku merasakan pedihnya sakaratul maut, biarlah Muhammad inilah yang merasakan sakaratul maut itu. Subhanallah. Kalau seandainya umatku merasakan sakitnya, getirnya sakaratul maut, biar Muhammad ini yang merasakannya. Jangan ditimpakan kepada umatku, begitu, Pak. Begitu sayangnya Nabi kita kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tuh kata Syekh Hatim Al-Asam, saya sedang memakan makanan orang mati, merasakan getirnya datangnya sakaratul maut. Begitu sakitnya sampai Rasulullah menggambarkan seperti itu, dan Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ya Rabb, permudahlah kami nanti ketika datangnya sakaratul maut. Nah, itu yang pertama. Apa yang kamu makan? Yang aku makan adalah makanan orang mati. Kemudian apa yang kamu pakai? Wa albasu al-kafna. Yang aku pakai adalah kain kafan. Kain kafan. Pakaianku yang aku pakai adalah kain kafan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini mengandung filosofi. Apa maksudnya kain kafan? Kain kafan itu kan pakaian yang akan kita pakai nanti ketika kita tercabut ruh kita dari jasad kita. Sekaya apapun kita, Bapak Ibu, harta kita banyak, mau pakaiannya semahal apapun yang kita pakai, ketika kita meninggal dunia, nggak jauh dibungkusnya dengan kain kafan, kain yang tidak berjahit. Siapapun kita ketika hidup di dunia, status sosial apapun kita, mau setinggi apapun kita jabatannya, mau seluas apapun kekuasaan kita, yang dipakai sama. Mau orang miskin, orang kaya sama, pakaiannya tuh kain kafan. Kemudian filosofi yang kedua, kain kafan itu warnanya putih. Yang aku pakai senantiasa memutihkan, mensucikan diriku dari berbagai noda dan dosa. Begitu.
Yang aku pakai adalah pakaian istighfar. Yang aku pakai adalah pakaian taubat. Taubatan nasuha. Agar supaya Allah mengampuni dosa-dosaku, kata Hatim Al-Asam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alangkah indahnya Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan sudah terampuni dosa-dosa kita. Sudah bersih hati kita ketika Allah mencabut nyawa itu, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita selalu berdoa tadi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, dengan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, husnul khotimah itu ada 3 tingkatan. Ada husnul khotimah itu amah. Ada husnul khotimah khosah. Ada husnul khotimah khosatil khosah. Apa yang dimaksud dengan husnul khotimah amah? Meninggal dunia dalam keadaan baik. Meninggal dunia dalam keadaan baik. Inilah yang dipesankan oleh Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali mati dalam keadaan muslimun, membawa iman dan Islam, mati dalam keadaan baik. Itu mati husnul khotimah amah. Ada yang mati husnul khotimah khosah, lebih tinggi lagi. Husnul khotimah khosah spesial. Siapa beliau? Siapa mereka? Mereka yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Pernah kan Bapak Ibu melihat atau mendengar orang yang meninggal dunia sedang sujud? Pernah begitu? Ada orang sedang sholat meninggal dunia. Ada orang yang sedang baca Quran meninggal dunia. Subhanallah. Ada salah satu ulama di Banten karismatik yang subhanallah, membiasakan dirinya itu yang gak jauh dari membaca tafsir Jalalain dengan Sahih Bukhari. Sehari-harinya begitu Pak, mengajar kepada jamaah tafsir Jalalain, mengajar kebanyakan tentang Sahih Bukhari dan tafsirnya tuh. Subhanallah, meninggal dunianya Pak ketika sedang memegang 2 kitab itu, kitab tafsir dan kitab hadis itu. Mati dalam keadaan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan melakukan kebaikan, sedang beribadah gitu. Nah ini mati husnul khotimah spesial. Ada yang lebih tinggi lagi, mati husnul khotimah khosatil khosah, khususil khusus, spesialnya spesial. Siapa beliau? Siapa mereka? Mereka yang diwafatkan orang-orang para wali Allah, aulia Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita Pak, bersyukur kita termasuk meninggal dunia diwafatkan oleh Allah yang pertama saja sudah bersyukur kita mati husnul khotimah, mati husnul khotimah ammah. Walaupun yang pertama sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mati dalam keadaan baik. Nah, inilah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa albasu al-kafna, yang aku pakai sekarang pakaiannya kain kafan. Kemudian wa aina taskunu, yang ketiga wa askunu, dan tempat tinggalku sekarang al-qabra, yaitu kuburan. Ditanya oleh setan, aina taskunu, di mana tempat tinggalmu? Dan sekarang tempat tinggalku, kata Syekh Hatim Al-Asam, adalah kuburan. Lubang kubur. Siapapun kita Pak, tadi seperti orang kaya, orang miskin, ketika mengakhirinya sama lubangnya, lubang kubur. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita nanti yang membedakannya di akhirat. Apakah masuk surga, apa masuk neraka, nanti tuh di sana di akhirat yang membedakannya, yang menentukannya kita hidup di dunia nih. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, filosofi kubur. Beberapa waktu yang lalu ketika ada seorang artis yang meninggal dunia, banyak netizen berkomentar, beliau sudah berpulang
kepada tempat peristirahatan yang terakhir. Rest and feast, tempat peristirahatan yang terakhir. Sebenarnya si istilah itu nggak salah, tapi perlu diluruskan. Kuburan itu sebagai tempat peristirahatan, ya, sebagai tempat peristirahatan, tapi bukan yang terakhir gitu. Kalau sebagai tempat peristirahatan, ya, sebagai buana doa Nabi, Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupanku nih, kalau seandainya aku diberikan umur panjang, tambah umur, tambah kebaikan. Itu yang kita minta, Pak. Hari ini Allah menghidupkan kita, sekarang tambahkan kebaikan itu ya Allah, tambah umur, tambah ibadah, tambah kebaikan. Waj'alil mauta rohah. Nah ini, min kulli syarr. Kalau seandainya engkau menjadikan aku kematian sekarang, jadikan kematian itu sebagai rohah. Rohah itu istirahat, Pak. Sebagai tempat istirahat. Istirahat dari apa? Min kulli syarr, dalam setiap keburukan dan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang mati dia beristirahat. Setidaknya dia beristirahat dari perbuatan dosa. Kalau orang hidup sekarang nih Mas Mo, masih ada potensi kita melakukan dosa, betul nggak? Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Punya kita dosa. Selagi ada ruh di dalam jasad kita nih, ada potensi kita berbuat dosa. Tapi ketika dia sudah mati, beristirahat dari dosa kemaksiatan, itu baik. Maka kubur, kematian itu sebagai istirahat dari perbuatan dosa itu, terampuni dosa-dosa. Tapi bukan yang terakhir kubur itu. Karena kubur itu di dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata ziarah. Ziarah, Pak. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hatta Zur itu dari kata ziarah. Zurtumul maqabir, sampai engkau zurtumul ziarah, kepada kubur. Tuh, kubur itu dikatakan dengan kata ziarah. Apa makna ziarah, Pak? Kata-kata ziarah, istilah ziarah itu sudah familiar di telinga kita, Pak. Yuk kita ziarah kubur kepada Syekh Anu, Wali Anu. Tuh kata-kata ziarah, ngapain kita di sana? Apakah tinggal selamanya di situ? Kan enggak. Ziarah di situ kan meninggal, bertempat tinggal sementara, transit. Nah, kubur itu hanya tempat transit, bukan tempat yang terakhir. Dan ini sebagai bentuk gerbang yang pertama dari pintu gerbang yang ada di akhirat. Itu gerbang yang pertamanya di kubur. Setelah itu akan ada pintu-pintu lain di akhirat, dan kehidupannya abadan-abadan. Barang siapa di alam kubur ini dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, maka kesananya pun akan lebih sukses, lebih bahagia lagi. Tapi barang siapa di kubur ini dia mendapatkan kecelakaan, kesusahan demi kesusahan, kesengsaraan demi kesengsaraan, maka kesananya pun akan lebih sengsara lagi. Maka yang menentukan kehidupan di kubur dan kesana, ya sekarang Pak, kita hidup di dunia, mumpung masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan tuh kehidupan kita di dunia ini untuk beramal baik, beramal soleh. Amin ya rabbal